Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku hebat kelas 3? Bagaimana kabar kalian? Aku sehat, aku pintar, alhamdulillah. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Indah ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 3, benda di sekitar, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan penjelasan Bu Indah pada pembelajaran kali ini. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Hal ini sudah kita pelajari di tema 1. Anak-anak masih ingat kan ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, sementara batu, gelas, dan buku itu merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Kemudian, bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Sampai di sini anak-anak sudah paham perbedaan antara benda dan bukan benda. Jadi perbedaannya ya anak-anak ya, jika ada sesuatu yang dapat menempati ruang dan juga dapat ditimbang itu disebut benda. Dan jika ada sesuatu yang tidak dapat menempati ruang dan tidak dapat ditimbang berarti itu bukan benda. Begitu ya anak-anak ya. Dari penjelasan yang sudah Bu Indah sampaikan, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Kemudian, lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Gambar yang pertama yaitu panas api unggun. Panas api unggun bisa ditimbang apa tidak? Tidak bisa ya, jadi panas api unggun itu dilingkari karena bukan benda. Minyak goreng, benda apa tidak? Minyak goreng itu benda karena minyak goreng bisa ditimbang, jadi tidak perlu dilingkari. Kemudian cahaya lampu. Cahaya lampu tidak dapat ditimbang, jadi cahaya lampu ini bukan benda. Kalian dapat melingkari pada gambar cahaya lampu. Kemudian ember, benda ya. Es juga benda. Balon juga benda. Dan suara bisa ditimbang apa tidak? Suara tidak dapat ditimbang, jadi suara itu bukan benda. Radio dan hewan itu termasuk benda. Jadi untuk radio dan hewan tidak perlu dilingkari. Anak-anak, kalian sudah dapat membedakan benda dan bukan benda? Sekarang perhatikanlah benda-benda yang ada di sekelilingmu. Benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Kemudian, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya.
Sifat fisik benda itu misalnya warnanya, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai beragam ukuran. Ada ukuran yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Benda-benda di sekitar kita juga mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Itu ada bentuk bulat seperti bola, kemudian bentuk segitiga, bentuk prisma, bentuk persegi, dan bentuk yang tidak beraturan seperti batu. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Nah, itu ada benda gelas ya yang berwarna biru, ada benda yang berwarna ungu, ada benda yang berwarna abu-abu, dan juga ada yang berwarna orange. Coba sekarang kita amati benda-benda yang ada di ruang kelas. Bu Indah akan mengelompokkan benda berdasarkan warnanya, kemudian bentuknya dan ukurannya. Bu Indah akan mengelompokkan benda yang berwarna putih. Kita cari benda yang berwarna putih. Ada lantai keramik, buku tulis, buku gambar, papan tulis, dan internet. Kemudian kita cari benda yang berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, bola, uang logam, kompas, tutup tempat minum. Kemudian Bu Indah akan mengelompokkan benda yang berukuran besar yang ada di kelas, yaitu ada lemari, meja, kursi, rak buku, gedung sekolah. Anak-anak juga dapat mengamati benda-benda yang ada di rumahmu. Kalian kelompokkan berdasarkan warnanya, bentuknya, dan ukurannya. Anak-anak, kalian telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Ini ada benda, berdasarkan jenisnya itu ada benda hidup, dan ada benda mati atau tak hidup. Kemudian, berdasarkan sifat fisiknya, itu ada ukurannya, bentuk, dan warna. Kemudian untuk ciri-cirinya, itu ada benda yang mempunyai massa dan mempunyai berat. Kamu pernah melihat benda-benda ini? Ini yang pertama ada penggaris ya. Terus kemudian ada meteran yang biasa digunakan oleh penjahit. Kemudian ada roll meter yang biasa digunakan untuk mengukur panjangnya jalan atau tanah. Kemudian juga ada meteran yang digunakan Pak Tukang untuk membangun rumah. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Perhatikan satuan alat ukur di bawah ini. Ini ada penggaris. Kemudian kalian lihat satuan yang ada di dalam penggaris tersebut itu ada cm. Cm yaitu satuan panjang sentimeter. Perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Ini ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Itu adalah macam-macam satuan panjang yang baku. Nah, jadi satuan panjang itu ada baku dan ada tidak baku. Yang tidak baku itu contohnya jengkal, langkah, kemudian hasta, itu yang tidak baku. Kalau baku, km. Km itu kilometer. hm, hektometer. Dam, dekameter. Kemudian m itu meter. dm, desimeter. cm, sentimeter. Dan mm itu milimeter.
Kemudian satuan panjang yang biasa kalian lihat di penggaris itu biasanya ada cm dan mm. Anak-anak, kalian dapat menghafalkan satuan panjang berikut dengan lagu yang akan Bu Indah contohkan. Coba perhatikan lagunya ya, kemudian kalian tirukan. km, hm, dk dan meter, desi, senti, dan milimeter. Nah, kalian hafalkan dengan lagu seperti itu ya, supaya kalian lebih mudah dalam menghafalnya. Anak-anak, coba ini ada penghapus yang akan kita ukur menggunakan penggaris. Nah, ujung pangkalnya itu ada di angka 0 ya. Kemudian dan di ujung berikutnya itu ada di angka 3. Berarti itu ukuran dari penghapus itu 3 cm. Kemudian gambar berikutnya ini ada krayon. Kita ukur ya. Pangkalnya ada di angka 0 dan ujungnya ada di angka 7. Berarti panjang dari krayon tersebut yaitu 7 cm. Berikutnya ini ada gambar krayon juga. Kita ukur krayonnya ya. Ujungnya ada di angka 10. Berarti krayon tersebut panjangnya adalah 10 cm. Anak-anak, berikutnya kalian coba ukur ya berapa panjang dari pensil, spidol, dan ballpoint tersebut. Tulislah jawabanmu di buku tulis. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Alat musik ini yang tidak mempunyai nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Makanya disebut dengan alat musik ritmis. Coba sekarang perhatikan macam-macam dari alat musik ritmis berikut ini. Berikut ini adalah contoh dari alat musik ritmis. Ini ada kendang, ada triangle, kemudian ada tamborin, dan ada juga marakas. Ini adalah alat musik ritmis yang tidak memiliki nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berbeda dengan piano, pianika, itu kan mempunyai nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Makanya bukan termasuk alat musik ritmis, tapi alat musik melodis, yaitu alat musik yang memiliki nada. Selain menggunakan alat musik, kita juga dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Tepuk tangan ini juga termasuk alat musik ritmis ya. Nah, mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepuk tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut ini. Nah, itu ada 5 jari, itu termasuk ketukan kuat, simbolnya huruf K. Kemudian 2 jari itu ketukan sedang, simbolnya diberikan huruf M. Dan ada 1 jari, yaitu ketukan lemah yang diberi simbol huruf L. Nah, anak-anak, sekarang ikutilah pola irama berikut ini. Lakukanlah tepuk tangan dengan pola yang pertama, yaitu kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Berarti tepuk dengan 5 jari, 2 jari, 5 jari, 2 jari, 5 jari, 2 jari, dan seterusnya hingga ke pola yang ketiga.
Anak-anak, gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Itu ada Edo ya, yang sedang menabuh galon. Kemudian ada Lani yang menggunakan kentongan dan Siti menggunakan cangkir untuk membuat bunyi yang berbeda-beda. Anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Indah pada pembelajaran kali ini. Kita tadi sudah belajar tentang benda, yaitu ada benda hidup dan benda mati. Kemudian kita juga membedakan yang benda dan bukan benda. Kalau benda berarti yang bisa menempati ruang dan dapat ditimbang. Kemudian yang bukan benda itu tidak dapat menempati ruang dan juga tidak dapat ditimbang, contohnya cahaya, panas, suara. Kemudian kita tadi juga belajar tentang satuan baku, satuan panjang baku, yaitu ada km, hm, dam, meter, dm, cm, dan mm. Dan kita juga belajar tentang alat musik. Alat musik tadi ada alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis berarti alat musik yang tidak mempunyai nada, yang tidak mengandung nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan alat musik melodis adalah alat musik yang bernada. Anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bu Indah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.